bertanya tentang kisah Fir'aun dan Nabi Musa tadi tentang jasa, berarti Ustadz, seorang dai itu harus terbebas, apakah seorang dai itu harus terbebas dari penguasa ya, supaya ketika mengatakan yang hak itu tidak terpengaruh oleh siapapun. Kemudian yang kedua, begitu juga seorang guru harus ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada santrinya. Jangan kayak Fir'aun tadi ya, diungkit-ungkit gitu maksudnya. Jangan ada ungkapan, itu kan karena saya, dia bisa seperti sekarang gitu. Apa betul seperti ini Ustaz? Ya, pertama begini, kalau babnya adalah kita harus menghindari penguasa. Itu kalau babnya adalah menghindari penguasa atau menghindari kekuasaan dalam makna 100% tidak. Mengapa? Karena tetap bahwa Nabi Muhammad SAW pun menyampaikan tentang pentingnya sekelompok orang yang harus menasihati penguasa. Kan tidak kemudian malah ditinggalkan untuk orang-orang yang fasik umpamanya atau orang kafir. Atau kemudian meninggalkan kekuasaan. Loh, kita ini malah disuruh mengambil kekuasaan. Gitu ya, Muslim itu begitu, karena bahkan para ulama sudah katakan ada hal-hal yang bisa diselesaikan dengan pedang yang tidak bisa diselesaikan oleh Quran. Gitu ya. Artinya memang itu memang semua ada ruangnya, karena itu semua syariat. Pedang ya syariat, ini ya syariat, Quran ya syariat. Maknanya apa? Karena Quran juga mengatur tentang kepemimpinan. Hadis Nabi juga menyampaikan tentang hal itu. Mengapa? Karena tujuannya supaya kalau kepemimpinan di tangan orang baik, harta di tangan orang baik, kan kemudian itu adalah menjadi senikmat-nikmatnya harta. Nah, disitulah maka maknanya bukan menghindarinya. Tetapi kalau tadi kisahnya adalah bahwa kalau kita ini adalah orang yang menyatakan diri mau dengan bahasa hari ini umpamanya jihad siasi. Gitu. Oke, kita mau berjihad, tapi dari dunia politik kepemimpinan, umpamanya jihad siasi. Oke, bagus. Tapi kemudian apa targetnya, apa keinginannya? Kalau targetnya besar, keinginannya besar, tegakkan syariat ini, itu artinya Anda akan berhadapan dengan tauhid-tauhid yang memimpin, umpamanya gitu ya. Dengan orang-orang yang tidak suka dengan syariat ini, maka kalau yang bisa menghadapi pemimpin-pemimpin zalim seperti Fir'aun itu, maka harus orang seperti Musa dan Harun, di mana tidak mudah bahkan buat seorang Musa yang sebenarnya tidak sedang mengemis jasa. Bahkan itu didapatkannya sesuatu yang terpaksa dia dapatkan dari kecil didapatnya. Dan itu ternyata pun masih diungkit. Artinya maknanya begini, itulah mengapa di dalam sejarah Islam ada sebagian para ulama-ulama itu ada yang bahkan rela untuk dipenjara, rela untuk dihukum gara-gara dia lari dari para pemimpin. Diangkat jadi hakim nggak mau, diangkat jadi qadhi nggak mau. Termasuk sahabat Nabi SAW, Abdullah bin Umar namanya itu lari sampai lari ke Mekah nggak mau jadi hakim. Itu pilihan-pilihan. Dan umpamanya gini, Imam Abu Hanifah rahimahullah taala itu memfatwakan bahwa menerima hadiah penguasa haram hukumnya. Ya, itu Imam Abu Hanifah. Makanya kalau kita bahas dalam kitab fikih, ya kita buka dalam kitab fikih, ada pembahasan gini, umpamanya gini, saya sama Ustaz Fitrian berteman sudah lama. Suatu hari Ustaz Fitrian ini jadi presiden. Oke. Karena kita berteman sudah sangat lama, kemudian ya kita sudah saling bertukar hadiah, biasa namanya teman. Tapi ketika sekarang Ustaz Fitrian jadi presiden, ulama membahas, ada yang salah satu fatwanya begini. Maka Budi Azhari tidak boleh terima hadiah dari Ustadz Fitrian sepanjang dia jadi presiden. Nanti kalau sudah selesai jadi presiden, maka tukar hadiah kita lakukan lagi sebagai seorang teman. Sampai ada yang segitu hati-hatinya. Jadi artinya teman-teman rahmati Allah, ya memang ini PR-PR besar, ya makanya bagaimana mau memperbaiki sebuah negeri, bagaimana mau membuat sebuah perlawanan dalam perjuangan menegakkan keadilan, melawan kebatilan dan para pengikut kebatilan, sementara tangan kita kotor. Ya, maka yang kotor tidak akan bisa membersihkan. Gitu ya, yang kotor tidak akan bisa membersihkan. Nah, itu poin satu. Dan poin kedua tentang pendidik benar, ya kan? Pendidik kan benar ya, bahwa dia tidak boleh, namanya mendidik itu tugas saya diperintah Allah dan Rasulnya untuk menjadi pendidik. Ya, jadi kalau antum jadi orang besar, antum jadi orang hebat, ya bukan juga karena saya juga. Ada banyak orang lebih alim daripada saya, lebih soleh daripada saya, ya kan?
Tapi kemudian kenapa saya? Itu umpamanya gitu. Kenapa di tangan saya antum jadinya umpamanya? Padahal kalau bicara kepintaran ada yang lebih pintar, bicara kesolehan ada yang lebih soleh. Berarti menunjukkan bahwa itu merupakan nikmat, keberkahan, taufik dari Allah SWT. Sudah nggak usah ngaku-ngaku, ya kan? Bahwa alhamdulillah mudah-mudahan kita dapat pahalanya. Ya, bahwa kita pernah mengajarkan abatasa ke orang yang luar biasa ini. Nah itu jadi sehingga tadi kalau tadi kan Fir'aun tarbiyah Fir'auniyah tadi. Alam nurabbika fina walida itu. Dan itu ternyata konsepnya memang masih dipakai. Saya pernah, mohon maaf, saya pernah dialog dengan seseorang ini ya, seseorang lah di negeri ini. Dan kemudian dia bilang ya sekarang ini memang yang mengkhawatirkannya adalah orang-orang yang sebenarnya pelaku-pelaku jahat di sebuah negeri, termasuk di negeri ini pun, itu menganalisa itu bukan hari ini. Bahkan sejak dia masih muda itu sudah dianalisa, oh, calon orang besar nih. Calon orang besar nih. Begitu calon orang besar, calon pemimpin besar, itu dipepet dari sekarang. Dipepet, didekati, kalau mau sekolah disekolahkan sampai setinggi-tingginya. Gitu. Sampai kemudian disadari atau tidak disadari, ya kan? Suatu hari kemudian wah ternyata sudah banyak makan jasa orang ini. Begitu betul jadi pemimpin, orang ini datang. Kan? Nah, alam nurabbika fina walida. Nah, gitu Zat. Iya, kan saya sudah didik kamu dari awal dulu ya. Nah, itu ya, kalau itu tarbiyah Firaun ya.